Ada sebuah desa di pesisir utara Pulau Okinawa, Jepang yang bernama Desa Okimi. Di Desa Okimi ini ada sebuah penanda batu kecil yang diberi beberapa tulisan dalam bahasa Jepang yang kurang lebih artinya, pada usia 80 tahun, Anda masih seorang pemuda. Dan bila pada usia 90 tahun, leluhur Anda memanggil ke surga, mintalah mereka untuk menunggu sampai Anda berusia 100 tahun. Setelah itu, maka Anda dapat mempertimbangkannya. Kalau kita membaca kalimat ini, sekilas nampak lucu. Tapi kalau kita telaah lebih dalam, kalimat ini menggambarkan makna keoptimisan bagi penduduk desa Okimi, bahwa mereka akan berumur panjang. Dan hal ini memang terbukti, di mana sebagian penduduk di desa Okimi berhasil hidup sampai usia yang cukup panjang. Pada sensus terakhir didapat dari 3.000 orang penduduk desa Okimi, terdapat 15 orang yang berusia di atas 100 tahun, dan 175 orang berusia 90 tahunan. Hal ini menjadi suatu yang cukup langka di masa ini, di mana rata-rata usia manusia di dunia hanya 70 tahun sampai 80 tahun saja. Menurut penelitian penjelajah nasional geografik dan Botner, wilayah Okinawa, Jepang ini termasuk salah satu wilayah zona biru di dunia, yaitu suatu wilayah yang penduduknya mencapai usia panjang dan hidup bahagia. Ada 5 wilayah zona biru di dunia, salah satunya Okinawa tadi. Tempat-tempat lainnya adalah Sardinia di Italia, Nicoya di Costa Rica, Ikaria di Yunani, dan Loma Linda di California. Lalu apa sebenarnya rahasia dan kebiasaan sehari-hari penduduk Okinawa sehingga mereka dapat berumur panjang dan hidup bahagia? Sangat menarik tentunya untuk membahas tentang hal ini, yaitu tentang bagaimana gaya hidup, sikap, pola pikir, dan rutinitas orang Okinawa. Dan setelah diteliti, ternyata semua itu berasal dari satu prinsip kehidupan Jepang kuno yang disebut Ikigai. Ikigai dapat diartikan secara umum adalah keseimbangan hidup, keseimbangan antara keahlian dan profesi, dan keseimbangan antara gairah dan misi. Lalu bagaimana bila kita ingin menerapkan prinsip Ikigai ini? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Pertama, kita harus menemukan apa Ikigai kita. Penduduk Okinawa percaya agar hidup bahagia dan tentram, kita harus menjalani hidup sehari-hari dengan penuh arti. Untuk itu, kita harus menemukan Ikigai kita. Ikigai dalam bahasa Jepang artinya alasan untuk hidup. Setiap orang memiliki Ikigai masing-masing dalam hidupnya. Ikigai kita tidak dapat kita ketahui begitu saja, tapi untuk mengetahuinya, kita harus menjalani proses kehidupan dan kesabaran. Bagi penduduk Okinawa, Ikigai kita seperti alasan kita bangun di pagi hari. Artinya setiap kita memulai suatu kehidupan di pagi hari, kita memulainya dengan satu alasan yang jelas. Ikigai sendiri adalah gabungan antara 4 hal, yaitu pertama, passion atau sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, mission atau apa yang dibutuhkan oleh dunia. Lalu yang ketiga, vocation atau apa yang menjadi keahlian kita. Dan yang keempat adalah profession atau kegiatan yang dapat menghasilkan. Jadi untuk menemukan Ikigai kita harus mencarinya di dalam diri kita. Apa sebenarnya yang kita sukai, apa yang kita kuasai, atau apa yang menjadi keahlian kita, lalu aktivitas apa yang dapat menghasilkan keuntungan bagi kita, dan apa yang dibutuhkan oleh dunia. Kombinasi dari keempat hal itulah Ikigai kita. Bila kita dapat menemukan Ikigai kita, maka kehidupan kita akan berjalan dengan seimbang dan harmoni. Yang kedua, hiduplah dengan slow down atau tidak terburu-buru, agar setiap langkah kehidupan bisa kita nikmati. Penduduk Okinawa biasanya melakukan aktivitasnya dengan santai, tekun, dan tidak terburu-buru. Cara itu diterapkan di dalam segala hal, baik hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Artinya mereka berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Karena penduduk Okinawa sudah menemukan Ikigai mereka masing-masing
maka mereka dapat menjalani kehidupannya dengan rileks dan tanpa tekanan. Mereka setiap hari hanya tinggal menjalankan ikigai mereka masing-masing. Mereka bisa menikmati waktu dan hidup mereka, bahkan pada hal-hal kecil sekalipun. Mereka terbiasa berpikir bahwa hidup mereka adalah saat ini, bukan masa lalu yang sudah menjadi kenangan atau masa depan yang hanya masih menjadi angan-angan. Beda dengan kehidupan kita yang kadang begitu terobsesi dengan sesuatu sehingga kita begitu terburu-buru dan pikiran kita hanya tertuju pada satu arah sampai-sampai kita lupa menikmati kehidupan di sekitar kita. Atau sebaliknya, kita terbelenggu oleh trauma masa lalu sehingga kita dalam menjalani kehidupan saat ini disertai dengan rasa kecemasan. Kedua hal inilah yang membuat banyak orang menjalani hidup dengan stres dan depresi. Hal ini menjadi lebih parah dengan adanya sosial media yang sering mempertontonkan kepalsuan-kepalsuan yang kadang dipakai oleh orang untuk membandingkan dengan dirinya. Sehingga kehidupan nyata saat ini yang kita jalani menjadi tidak nampak kebaikannya. Cobalah kita lebih slow down dan lebih santai menikmati aktivitas sehari-hari kita, walaupun itu hanya hal-hal kecil sekalipun. Jangan membebani pikiranmu dengan target-target yang melebihi kemampuanmu. Cukup flow atau mengalir dari waktu ke waktu untuk menikmati keseharian kita. Karena toh yang menentukan keberhasilanmu bukan kecemasanmu, tapi apa yang kamu kerjakan secara konsisten, itu yang terutama. Fokuslah pada aktivitas kita saat ini. Misalnya kalau kita sedang berbicara dengan seseorang, cobalah untuk serius, atau melakukan olahraga di pagi hari sambil menikmati udara pagi yang segar. Jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain di medsos yang seringkali ternyata palsu. Menurut pengamatan penulis buku Ikigai ini penting menurut saya. Orang yang bahagia bukanlah orang yang mencapai paling banyak hal, tapi orang yang bahagia adalah orang yang menjalani hidupnya dengan mengalir atau flow. Jadi penting mencari momen-momen flow tadi dan hindarilah gangguan-gangguan yang membuat kita menjadi cemas. Yang ketiga, teruslah aktif, jangan pensiun. Arti pensiun di sini bukan pensiun dari tempat kita bekerja, melainkan berhenti beraktivitas. Bisa saja kita pensiun dari tempat kerja karena memang sudah memasuki masa pensiun. Tapi di rumah kita tetap harus beraktivitas apapun itu. Layaknya penduduk Okinawa, mereka tidak pernah berhenti bergerak. Kegiatan mereka bermacam-macam, mulai dari jalan pagi, berkebun, berbisnis kecil-kecilan di rumah, atau bermain dengan cucu-cucu mereka. Bergerak adalah kunci utama penduduk Okinawa sehingga mereka berumur panjang. Meskipun sudah berusia lanjut, hari-hari mereka dapat dilalui dengan penuh arti, dengan berbagai aktivitas di dalam lingkungan maupun komunitas. Dengan demikian, semua orang merasa dibutuhkan, merasa penting, dan merasa ikut berperan di dalam setiap kegiatan. Itulah sebabnya mereka dapat hidup dengan usia yang lebih panjang. Karena pada saat tubuh dan pikiran kita tetap aktif dan perasaan kita penuh arti, maka otak kita juga akan tetap bertumbuh dan terus dipulihkan dari kemunduran. Jadi kalaupun kita pensiun, jangan sampai kita berhenti beraktivitas, karena berhenti bisa membunuh ikigai kita. Dan bagi yang belum menemukan ikigainya, tetap carilah terus sampai kamu menemukannya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan atau berapa usiamu saat ini. Karena hidup ini bukan tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Sampai di sini dulu, mari tetap semangat, sampai jumpa.